Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang banyak berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu banyak dari kita berharap bahwa hari ini kita ada di dalam gereja, memegang daun-daun palem, dan bersorak-sorai memuji Yesus yang masuk Yerusalem. "Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan." Tapi situasi sangat tidak memungkinkan. Maka kita terpaksa merayakannya itu dari rumah kita, secara pribadi, atau bersama keluarga kita. Dimanapun tempatmu, mari kita menyatu dalam doa, agar Tuhan berbelas kasih, menurunkan berkat-Nya bagi kita, agar kita segera terbebas dari wabah yang mencemaskan ini. Dalam refleksi hari ini, saya ingin mengajakmu semua untuk melihat peristiwa Yesus masuk Yerusalem dari perspektif pribadi-pribadi yang menyertai dia dalam prosesi tersebut. Ketokohan Yesus dalam prosesi ini tak dapat disangkal. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang berkarisma, yang sanggup mengundang begitu banyak orang untuk turut serta dalam perjalanannya ke Yerusalem. Maka kita tidak melihat atau menganalisis lebih jauh ketokohan ini. Yang ingin saya ajak Anda semua dalami adalah pribadi-pribadi yang ada di seputarnya. Dan untuk refleksi ini saya tekankan 3 pribadi. Pertama, para rasul. Kedua adalah khalayak ramai. Dan yang ketiga adalah keledai tunggangan Yesus. Yang pertama, para rasul. Para rasul berinisiatif untuk membentangkan pakaian mereka di jalan, lalu menyerukan, "Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan." Mereka berarak di samping Yesus dan masuk ke dalam Yerusalem, disambut oleh banyak orang. Tetapi para murid yang sama ini tidak menyertai Yesus dalam penderitaannya di Taman Getsemani,
bahkan lari meninggalkan dia, dan tidak menyertai dia dalam jalan salib ke puncak Golgota. Tokoh yang kedua adalah kalayak ramai. Kalayak ramai menyambut setiap peziarah yang datang ke Yerusalem dengan seruan ini, "Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka hanya ikut arus akan apa yang terjadi. Maka tidak mengherankan bahwa kalayak yang sama itu beberapa hari kemudian berteriak, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Dan mereka tidak peduli Yesus menderita atau tidak. Mereka hanya sekedar ada dalam kerumunan dan menyerukan apa yang menjadi pendapat umum. Yang ketiga, ini yang menarik adalah seekor keledai. Keledai tunggangan Yesus. Yesus tidak masuk Yerusalem dengan mengendarai kereta perang, bukan di atas kuda yang gagah, bukan ditemani pasukan bersenjata. Dia masuk sebagai raja di atas punggung keledai. Dan keledai itu menjalankan tugasnya tanpa sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Dan sesudah itu dia hilang entah kemana, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, dia telah berperanan besar menghantar Yesus ke kerajaan kemuliaannya. Dan dia tidak mendapat pamrih apapun. Sejarah melupakan dia, tapi dia telah berkontribusi besar dari kemampuan yang dia miliki. Nah, kita memasuki Pekan Suci. Pekan Suci adalah pekan tertinggi di dalam liturgi gereja. Maka kita perlu meletakkan porsi atau definisi peranan iman kita pada tempat yang benar. Siapa kita, murid-murid Yesus ini? Yang pertama, kita mungkin menjadi seperti para murid Yesus yang bersuka cita dalam kegembiraan, yang menyerukan kemuliaan dalam suka. Tapi bukan tidak mungkin kita meninggalkan Yesus di dalam penderitaan. Syukur-syukur kalau kita tidak menjadi Yudas Iskariot yang membunuh diri. Alangkah baiknya kita menjadi seperti Petrus atau Thomas yang bertobat sesudah mengalami kebangkitan. Tapi kita juga bisa menjadi seperti kalayak ramai yang mengikuti pelajaran-pelajaran iman karena disuruh, yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan karena ingin populer, yang terlibat dalam berbagai latihan rohani karena ingin tidak dianggap tidak aktif. Kita berkewajiban untuk menganalisis siapa diri kita. Karena jika iman kita adalah iman ikut arus, jika perjalanan ziarah kita adalah perjalanan karena disuruh, jika kita menjalankan semuanya tanpa kesadaran, bukan tidak mungkin kita justru berbalik menghakimi Yesus. Dengan cara apa? Dengan menyerang iman yang tidak lagi menguntungkan, dengan mengingkari kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota gereja, dengan menghalangi berbagai inisiatif untuk mewartakan kebenaran Injil kepada bangsa-bangsa. Ingat, satu perbuatan kita yang salah bisa membuat banyak orang kehilangan iman ketika kita menciptakan skandal iman yang mematikan. Dan alangkah baiknya kalau kita juga berpikir menjadi seperti keledai. Tentu tidak enak disebut sebagai keledai. Keledai itu makhluk yang bodoh. Tetapi dari kelemahan kita sebagai manusia, mungkin baik kita merenungkan peranan keledai ini, yakni menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa memperoleh pamrih, tanpa mengharapkan pamrih, tanpa menginginkan keuntungan apapun. Mengapa? Karena yang dimuliakan adalah Yesus Kristus, bukan kita yang mewartakan. Selama orang bisa mengalami kemuliaan dalam diri Kristus, alangkah baiknya kita berperanan sebagai pewarta yang setia tersebut. Kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar orang mengenal dan mencintai Kristus, dan tidak penting apakah kita memperoleh penghargaan dari orang lain atau tidak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita berada dalam pekan istimewa ini. Rayakanlah pekan ini dengan penuh sukacita. Rayakanlah pekan ini dengan penuh kesabaran. Dan rayakanlah pekan ini penuh dengan doa dan mati raga. Agar banyak orang yang harus menjalani jalan salib dalam kesendirian karena wabah ini pada akhirnya memperoleh sukacita karena kebangkitan. Dan bagimu semua, tentukanlah bagi dirimu sendiri siapa Anda di dalam mengikuti jalan Kristus ke Yerusalem.
Tuhan memberkatimu semua. Amin.